Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 288, apakah Anda ikut campur, Tuan Muda? Tidak. Jing Yun menjawab dengan jujur. Karena aku tahu kau akan membenciku saat kau sadar jika aku benar-benar melakukan itu. Membencimu, Seng Minglan terkekeh. Apa yang perlu dibenci? Semua orang mengira aku telah kehilangan kesucianku karena orang Inggris itu. Pada akhirnya, hal itu akan berakhir. Kakek benar-benar hina. Seru Seng Minglan, tiba-tiba menghabiskan gelas birnya. Tetap saja, setidaknya aku tidak membiarkan kakak ketujuh mengalahkanku. Kakak keempat. Seng Minglan lalu menurunkan cangkirnya dan mengaitkan jarinya ke arah Jing Yun, berbisik ketika dia mendekat. Hei, bagaimana menurutmu, apakah kita harus bersama? Maukah kau bersamaku? Jing Yun menggelengkan kepalanya meskipun dia terkejut. Kakak keempat, ada batas sejauh mana kamu bisa bercanda. Bahkan aku punya harga diri. Lagi pula, meskipun Jing Yun tidak berwibawa, perasaannya tidaklah murah, dia tidak akan menggoyang-goyangkan ekornya dan pergi kepada siapapun seperti anak anjing pekingese hanya karena mereka membalas perasaannya. Aku sedang bicara serius. Kalau kali ini aku bisa bebas dari keluarga Seng, aku akan datang kepadamu. Dan dengan itu, Seng Minglan meringkuk di sofa dan segera tertidur. Jing Yun menggendongnya ke kamar tamu, tetap bersikap tenang karena dia tidak pernah menyangka bahwa Seng Minglan serius. Dia mungkin sedang mabuk. Di atas, Mu Qi tergeletak di tempat tidur setelah mandi. Ketika Seng Xiao melihatnya saat memasuki kamar tidur, dia langsung menepuk pantatnya pelan. Waktunya tidur. Mengapa aku punya perasaan bahwa rumah kita telah menjadi tempat rahasia perselingkuhan Jing Yun dan kakak keempat? Kaulah yang mencoba menjodohkan mereka. Seng Xiao menjawab, sambil melepas handuknya dan berbaring di tempat tidur, sementara Mu Qi dengan cepat meringkuk di dadanya. Besok aku akan bicara dengan putra tertua Liu, aku harus menyelesaikan pekerjaan rumahku sebelum pesta pertunangan kakak keempat. Bawa pengawal. Mengerti. Mu Qi mengangguk. Tapi aku sangat berharap bisa melihat kakak keempat dan Jing Yun bersama. Sementara itu, karena Seng Minglan jauh dari rumah Seng Minghui tinggal di kamarnya, menggali informasi tentang orang Inggris itu. Meskipun dia telah bercerai dan memiliki seorang putri, dia sangat berkuasa di ranjang. Terlebih lagi, dia merasa dia pantas untuk dinikahi karena kerajaan Visionnya. Bukannya dia harus mengurus anaknya, karena usianya tidak jauh lebih tua darinya, sebenarnya, semua hal tentangnya baik-baik saja. Jadi mengapa dia merasa Seng Minglan kesal karena harus menikahinya? Dan sekarang, Seng Minghui punya alasan untuk menikahinya, belum lagi dia sudah mencicipinya. Bagaimana jika dialah yang bertunangan dengan orang Inggris itu? Bukankah reputasi Seng Minglan akan jatuh ke titik terendah? Siapa yang menginginkan barang bekas milik orang Inggris? Lagi pula, baik dia maupun Seng Minghui belum menikah saat ini. Jadi, kenapa tidak? Saat itu juga, sebuah rencana terbentuk di benak Seng Minghui. Tak seorang pun akan melihat apa yang akan terjadi. Jika saatnya tiba, dia akan memiliki dukungan yang lebih kuat terhadap Mu Qi karena tidak mungkin dia kehilangan kebajikannya dengan sia-sia. Bahkan, dia bisa saja merebutnya dari tangan Seng Minglan. Keesokan harinya, Mu Qi meninggalkan Jingting, berpakaian seperti mahasiswa saat dia pergi ke perusahaan keluarga Liu. Kedua resepsionis di meja depan bertanya apakah dia sudah punya janji sebelumnya, karena putra tertua Liu tentu tidak punya waktu luang untuk melayani seorang gadis kecil yang tidak penting. Namun, Mu Qi tidak mengatakan apapun selain menyuruh mereka menyampaikan pesannya. Nama saya Mu Qi. Saya hanya butuh waktu beberapa menit dengan Tuan Liu. Kedua resepsionis itu terkejut dua kali ketika mendengar namanya. Pengantin muda keluarga Seng itu terkenal di seluruh Jianchuan. Dan karena orang itu bukan mahasiswa miskin, keduanya tentu saja menyampaikan permintaannya dan Mu Qi segera mendapatkannya 10 menit setelah menunggu beberapa saat. Sekretaris putra tertua Liu datang secara pribadi untuk mengantarnya ke kantor ketua, di mana pria itu baru saja memberikan sentuhan akhir pada kemitraan. Ketua, nonamu telah tiba. Aku akan segera ke sana. Mu Qi membayangkan bahwa lelaki itu berkelas dari suaranya, dan penampilannya hanya menegaskan hal itu. Putra tertua Liu memang memancarkan gaya dari setiap tulangnya, dan dia bahkan tampak anggun saat dia membetulkan kacamatanya. Apa gunanya aku bersenang-senang, nonamu? Ini tentang istrimu, kata Mu Qi lugas. Oh, ini tentang Zixin. Tapi kupikir kau dan dia tidak saling kenal, pria itu menjawab, mencondongkan tubuhnya ke depan dari balik mejanya. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini dengan harapan kita bisa menyelesaikan kecanggungan di malam VVIP Huang Yao. Tentang itu, bukankah itu masalah yang seharusnya ditangani sendiri oleh Huang Yao? Mengapa Anda datang kepada saya ketika pihak Anda tidak mampu memberikan layanan terbaik kepada klien Anda? Bagaimanapun juga, tentu Anda tidak akan suka melihat istri Anda hidup dalam kebencian yang terus-menerus. Bukankah hidup Anda juga akan berbeda jika dendamnya dapat diselesaikan? Ketua Liu hanya tersenyum mendengar kata-katanya.
Saya gagal meredakan dendam itu sebagai suaminya selama 7 tahun. Apakah menurutmu aku bisa mempercayaimu, seorang wanita kecil yang baru berusia 18 tahun? Ini adalah kesempatan, dan karena hal terburuk yang bisa terjadi adalah tidak akan terjadi apa-apa, bolehkah saya diberi kesempatan, Ketua Liu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak ada, hanya hadiah untuk istrimu. Hadiah yang kau persiapkan dengan sepenuh hati. Jawabmu Kiki. Hanya itu. Aku akan melakukannya jika semudah itu, dan aku pasti tidak membutuhkanmu. Saya tidak bisa memaksakan pendapat saya pada Anda, Tuan Liu. Dan seperti yang dijanjikan, waktu 10 menit saya sudah habis, maaf atas kekasaran saya, tetapi saya tidak akan menggunakan lebih dari sedetik. Mu Kiki menahan diri untuk tidak bersikap lebih keras, dan hanya menjelaskan kelebihan dan kekurangan sarannya. Adapun hal lainnya, tergantung pada kesediaan orang yang terlibat. Tak lama kemudian, Mu Kiki telah meninggalkan perusahaan Liu. Namun, putra tertua Liu sama sekali tidak tertarik pada boneka kecil itu, dia hanyalah seorang anak kecil. Mengubah hati Zixin hanyalah sebuah lelucon, itulah sebabnya dia tidak memikirkan apapun tentang Mu Kiki. Apa yang dapat dilakukan seorang remaja berusia 18 tahun untuk menggerakkan dunia? Di usianya yang masih sangat muda dan belum memiliki banyak pengalaman, Mu Kiki tidak akan mendapatkan kepercayaan siapapun kecuali Seng Xiao. Mu Kiki tahu itu, itulah sebabnya dia tidak akan menyerah setelah mencoba sekali saja. Ketulusan diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan, tetapi kemampuan tetap menjadi kunci untuk mendapatkan pengakuan. Pada saat yang sama, dia tidak boleh mengambil jam kerja orang lain, itulah sebabnya dia berencana untuk datang lagi besok siang. Saat dia sedang dalam perjalanan pulang, Seng Xiao menelponnya. Bagaimana? Tidak bagus. Dia tidak percaya padaku. Mu Kiki mengerutkan bibirnya. Kau menyerah begitu saja? Tidak. Aku hanya harus membuatnya percaya padaku. Lagi pula, apakah ada suami yang menginginkan istrinya hidup dalam jurang masa lalunya? Aku membantunya, dan aku yakin dia akan mengerti. Seng Xiao tersenyum dan menutup telepon, tetapi setelah menyimpan teleponnya, dia meminta Jing Yun meminta nomor telepon Ketua Liu. Apakah Anda ikut campur, Tuan Muda? Apa aku harus melihat Nona ditolak? Aku hanya membantu Kier sekali. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk hal lainnya.